Halo guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh sang raja horor, Stephen King, yaitu Battleground. Film ini merupakan film pendek yang ditayangkan di televisi, mirip dengan serial TV di Indonesia. Namun serial di negara barat digarap lebih serius, sehingga hasilnya hampir menyerupai film layar lebar yang sesungguhnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja tonton kehebohan dan keunikan dari kisah film ini. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang wajahnya terlihat sangat murung dan sedih. Dia memegang dan memandangi beberapa mainan di atas meja. Salah satunya adalah mainan balerina yang bisa berputar dan mengeluarkan suara musik. Pria itu terlihat seperti sedang terjebak dalam kenangan masa lalu yang pahit, dan mainan-mainan tersebut tampaknya memiliki makna yang sangat dalam bagi dirinya. Pria ini bernama Hans Morris, seorang pemilik perusahaan mainan terbesar yang produknya sendiri hampir tersebar di berbagai belahan dunia. Namun, di balik kesuksesannya, Morris menahan kesedihan yang mendalam karena baru saja kehilangan sang ibu yang sangat dicintainya. Sang ibu sendiri merupakan seorang pembuat mainan yang menginspirasi Morris untuk bisa sukses seperti sekarang. Ibu Morris adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam hidupnya, dan kehilangannya membuat Morris merasa kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Di saat bersamaan, kita akan melihat seorang pria bernama Jason yang sedang berkendara dan berhenti tepat di depan gedung perusahaan milik Morris. Jason ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh seorang yang tidak suka dengan kesuksesan yang diraih oleh Morris. Jason memiliki wajah yang dingin dan mata yang tajam, menunjukkan bahwa ia adalah seorang profesional yang tidak memiliki belas kasihan. Ia melihat gedung perusahaan Morris dengan pandangan yang penuh dengan niat jahat, menandakan bahwa ia siap untuk melakukan tugasnya. Jason melakukan pekerjaannya secara senyap dan muncul secara tiba-tiba. Ia menembak penjaga keamanan menggunakan peluru bius, sehingga mereka tidak dapat memberikan perlawanan. Barulah ketika sudah selesai dengan penjaga, Jason pun masuk ke ruangan Morris menggunakan pistol sungguhan untuk membunuh targetnya. Namun Jason sama sekali tidak tahu apa dosa Morris atau mengapa ia harus membunuhnya. Ia hanya tahu bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya tanpa bertanya atau mempertanyakan motif di baliknya. Satu kebiasaan Jason adalah dia selalu mengambil cenderamata untuk setiap misi yang dilakukannya sebagai simbol bahwa dia selalu sukses dalam menjalankan aksinya. Dan kali ini, Jason mengambil boneka balerina yang sempat dipandangi dan dipegang oleh Morris. Tadi malam itu juga, Jason langsung terbang pulang kembali ke kotanya. Secara kebetulan, muncul SMS dari The Continental yang melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Di saat itulah ada seorang penumpang wanita tepat di sampingnya yang meminta permen karet, tanpa si wanita sadar bahwa orang yang dimintanya tersebut adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang sangat mematikan. Tiba di bandara, berita tentang kematian Hans Morris langsung viral di media. Secara dia adalah miliarder pemilik perusahaan mainan terbesar di dunia, dan dari hasil penyelidikan polisi, mereka menemukan bahwa Hans Morris dieksekusi sangat rapi oleh seseorang yang pastinya sangat profesional. Ketika naik eskalator, Jason melihat seorang yang membawa mainan di tasnya. Entah apa yang spesial dengan misinya kali ini, tapi Jason merasa seolah sedang dipandangi oleh beberapa mainan, termasuk mainan katak yang ada di lobi apartemennya. Jason merasa sedikit tidak nyaman dengan perasaan ini. Mungkin hanya sugesti akibat kelelahan, tapi Jason tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mempercepat langkahnya, ingin segera tiba di apartemennya dan beristirahat. Sebagai pembunuh bayaran kelas kakap, Jason memiliki sebuah apartemen mewah yang lengkap dengan kolam renang dan pemandangan gedung-gedung tinggi yang spektakuler. Selain itu, ada juga sebuah mainan bebek yang biasa dia mainkan ketika sedang renang. Mainan bebek itu terlihat tidak seimbang dengan citra Jason sebagai pembunuh bayaran yang dingin dan profesional. Namun bagi Jason, mainan itu memiliki makna yang spesial dan dapat membantu dia menghilangkan stres dan kelelahan setelah menyelesaikan sebuah misi. Selesai mandi, Jason mengambil mainan balerina dan meletakkannya dalam lemari pajangan. Di sana terdapat banyak cenderamata dari para korbannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Jason telah membunuh banyak orang. Fakta bahwa dia sengaja mengoleksi benda-benda tersebut menunjukkan bahwa Jason tidak pernah menyesali apa yang telah dilakukannya.
Malam pun tiba. Ketika Jason sedang tidur lelap di sofa, dia dibangunkan oleh suara bel dari pelayannya yang mengantarkan sebuah paket berupa kotak. Sebagai orang yang waspada dan terlatih, Jason tidak langsung membuka kotak tersebut karena khawatir isinya adalah bom atau jebakan yang dikirim oleh musuhnya. Jason memandang kotak tersebut dengan curiga, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Menggunakan pisau dapur, Jason menyobek satu persatu tali dan lakban yang membungkus paket tersebut. Isinya adalah sebuah kotak berisi tentara-tentaraan lengkap dengan kendaraan dan senjata infanteri. Jason merasa terkejut dan bingung. Ia tidak mengerti apa maksud dari pengiriman mainan tersebut. Apakah ini sebuah pesan atau ancaman? Entah siapa yang mengirimnya dan bagaimana orang ini bisa tahu alamat tempat tinggalnya. Jason tidak mau ambil pusing dan memilih untuk pergi ke dapur sambil menenangkan diri dengan minum segelas air. Tak lama kemudian, terdengar suara jatuh. Jason memeriksanya dan menemukan bahwa kotak mainan sudah terjatuh di lantai. Namun, yang aneh adalah mainan-mainan tersebut sudah hilang entah kemana. Saat itu, Jason mendengar suara aneh dari dapur dan kabel telepon yang terputus. Ini membuatnya curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan mainan-mainan tersebut. Saat itu, Jason mendengar suara di dalam blower dapur. Dia memeriksanya dan tiba-tiba... Dan ya... Jason menemukan sekumpulan senjata mainan tentara yang ternyata cukup menyakitkan jika menembus kulit manusia. Saat itu, muncul tembakan yang berasal dari bawah kursi, membuat Jason terkejut dan segera berlari ke toilet untuk bersembunyi. Dia mengunci pintu toilet dari dalam, berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan misterius tersebut. Yang menarik adalah, walaupun sebagian besar peluru yang ditembakkan terbuat dari plastik dan mainan, Jason tetap mengalami luka dan kesakitan. Ini menunjukkan bahwa ukuran dan bahan peluru tidak bisa menjadi jaminan untuk meremehkan apa yang sedang dihadapi Jason saat ini. Bahaya dan ancaman yang dia hadapi tampaknya lebih serius daripada yang dia duga awalnya. Jason mengambil senapan 26 miliknya untuk menembaki sesuatu di balik sofa. Ini menunjukkan bahwa Jason menganggap serius insiden ini dan tidak main-main dengan apa yang sedang dihadapinya. Setelah memborobardir sofa kesayangannya, Jason terkejut saat melihat target yang ditambakinya ternyata adalah mainan tentara-tentaraan yang ada di paket tadi. Mereka semua hidup dan bergerak seolah-olah benar-benar pasukan tentara yang sedang berada di medan perang. Saat itu, muncul 3 helikopter mini dengan persenjataan lengkap. Jason diserang menggunakan roket launcher yang membuatnya dipukul mundur. Apartemennya hancur berantakan hanya gara-gara mainan tentara yang bisa hidup ini. Jason terkejut dan tidak percaya bahwa mainan tersebut bisa menjadi begitu berbahaya. Dan sekali lagi, meskipun mereka semuanya mainan, luka yang didapatkan oleh Jason tidak main-main. Meskipun lukanya berupa sayatan lecet dan darah sedikit-sedikit, tapi jika lukanya banyak dan tepat mengenai bagian vital, tetap saja itu bisa berbahaya dan menimbulkan hilangnya nyawa. Jason yang masih terkejut berusaha melawan menggunakan selimut untuk menangkap helikopter mini yang masuk ke dalam ruangan. Dia menginjak-injaknya sampai hancur, tapi karena masih bisa bergerak, Jason memasukkannya ke dalam kloset dan menyiramnya. Karena masih bisa bertahan, Jason melakukan sesuatu yang berlebihan dengan menyetrum-nya menggunakan hair dryer yang membuat listrik di apartemennya mengalami korsleting. Setelah menjahit luka dan menyiapkan tabung spray sebagai senjata, Jason mengintip pintu dan langsung disambut oleh tembakan meriam yang hampir saja mengenai kepalanya. Jason tidak memiliki pilihan lain selain keluar dari jendela dan berjalan di antara tepian gedung yang sangat tinggi. Setelah mengatasi semua pasukan helikopter dan berhasil sampai di sisi lain dari apartemennya, Jason melihat bahwa tersisa 2 tim lagi, tim mobil yang bersenjatakan minigun dan tim meriam.
Jason kemudian mengalihkan perhatian mereka menggunakan mainan bebek yang ada di kolam. Sambil mobil mendekati bebek tersebut, Jason langsung menghampiri tim meriam dan menyemprotkannya menggunakan tabung pemadam kebakaran. Jason langsung mengeluarkan tabung spraynya untuk dijadikan penyembur api, hingga membuat pasukan mobil terbakar dan meleleh karena terbuat dari bahan plastik. Setelah semuanya selesai, Jason memutuskan untuk menghitung satu persatu tentara mainan ini sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam box. Dia masih bingung dengan bagaimana mainan-mainan ini bisa hidup, karena setelah diperiksa, tidak ada alat elektronik atau mekanisme mesin kecil yang membuat mainan-mainan ini bisa bergerak. Jason merasa bahwa mainan-mainan ini memiliki nyawa. Dia merasa bahwa mainan-mainan ini memiliki tujuan untuk membalas dendam dan ini membuatnya merasa takut. Setelah semua keributan, Jason merasa lelah dan memutuskan untuk berendam di kolam untuk menenangkan pikirannya. Tapi tiba-tiba, dan ya, ada sesuatu yang melukai pergelangan tangannya. Entah apa itu, Jason kemudian segera menjahit lukanya dan mengambil sebuah kartu emergensi untuk meminta pertolongan. Namun karena teleponnya terputus, dia pun naik lift untuk meminjam telepon di lobi. Dalam perjalanan menuju lobi, Jason mendengar sesuatu di balik dinding lift, hingga membuat papan tombolnya meledak. Dalam kondisi gelap gulita, Jason melihat sosok mainan yang ternyata masih tersisa satu di antara lift tersebut. Mainan itu mirip sekali dengan karakter Rambo, tapi dengan wajah dan bentuk yang menyeramkan. Jason memutuskan untuk keluar dan naik ke atas lift, di mana si Rambo sudah menunggunya di atas, menunjukkan kegarangan dengan melukai tangannya menggunakan pisau, seolah-olah dia sudah siap untuk melakukan peperangan. Dengan cepat, Jason melompat ke lift lain yang kebetulan sedang turun, tapi tidak sadar bahwa Rambo telah bersembunyi di balik sepatunya. Saat Jason sedang berbaring dan menenangkan diri, Rambo naik ke atas dadanya dan menikam Jason berkali-kali menggunakan pisau kecil mainannya. Ketika Jason sudah sampai di lobi dan lift sudah terbuka, Jason langsung pingsan akibat mengalami pendarahan yang cukup banyak. Tapi tiba-tiba, Jason langsung menangkap Rambo dan mendorongnya ke arah pintu, sehingga Rambo hancur terjepit pintu lift tersebut. Jason kemudian mengambil tas milik Rambo yang ternyata berisi sebuah bom waktu. Ketika pintu sudah tertutup dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, Jason memilih untuk pasrah. Tapi faktanya Jason tidak sadar bahwa di belakang box tersebut terdapat sebuah peringatan tentang bonus kejutan, yaitu mainan Rambo di mana bom yang dibawanya merupakan bom asli berbahan termonuklir skala kecil. Ledakan yang ditimbulkan cukup besar dan mampu menghancurkan area di sekitarnya dengan dampak yang cukup parah. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan mainan balerina yang sedang berputar, sebuah kejadian yang merupakan sebuah karma bagi seorang Jason yang melalui arwah Hans Morris. Mainan-mainan buatannya pun bisa hidup seperti boneka Chucky yang membalas dendam kematian penciptanya, yaitu Hans Morris itu sendiri. Dan film pun berakhir. Pesan dari film tersebut adalah jangan pernah meremehkan sesuatu yang tampaknya kecil atau tidak berbahaya, karena bisa saja itu memiliki kekuatan yang tidak terduga. Selain itu, film ini juga mengingatkan kita tentang konsep karma, bahwa setiap tindakan kita akan memiliki konsekuensi yang harus kita hadapi. Begitu saja alur film kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.